Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Adrianus Wayantian Adi Pamungkas, dengan NIM 2020-53006 dengan kelas P. Kita bertemu lagi di Sistem Manajemen Basis Data untuk pertemuan 2. Konsep basis data. Menurut Chow, basis data adalah sebagai kumpulan informasi yang bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus. Data merupakan fakta atau nilai atau value yang tercatat atau merepresentasikan deskripsi dari suatu objek. Data yang merupakan fakta yang tercatat dan selanjutnya dilakukan pengolahan atau proses menjadi bentuk yang berguna atau bermanfaat bagi pemakainya akan membentuk apa yang disebut informasi. Secara konsep basis data atau database adalah kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan atau relation dengan tata cara yang tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Atau basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan atau berrelasi antara satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan skema atau struktur tertentu. Dalam basis data bersifat integrated dan shared, terpadu atau integrated. Berkas-berkas data yang ada pada basis data saling terkait atau terjadi dependensi data. Berbagi data atau share. Data yang sama dapat dipakai oleh sejumlah pengguna dalam waktu yang bersamaan, sering dinamakan sebagai sistem multi-user. Suatu bangunan basis data memiliki jenjang sebagai berikut. Pertama yaitu DBMS, Database Management System, kemudian terbagi menjadi 3 database. Ada yang di sini ada 3 database, tapi bisa ada banyak lagi bisa. Kemudian di bawah database ada beberapa tabel. Dan di bawah tabel itu adalah record atau field. Ini contoh representasi data dalam tabel. Ada NIP, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, itu adalah field. Ada 5 field di sini. Untuk data 12345, 2222, 3333, 44 itu dinamakan record. Sebanyak record itu ada dinamakan record N. Kemudian, sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data atau SMBD. Database yang kompleks dan disertai dengan teknik pendokumentasian dan prosedur manipulasinya akan membentuk sistem manajemen basis data atau SMDP atau Database Management System atau DBMS. Singkatnya, DBMS adalah database dan program untuk mengaksesnya. Komponen-komponen sistem basis data adalah hardware, yaitu sebagai pendukung operasi pengolahan data seperti CPU, memori, disk, terminal, dan sebagainya. Kemudian software, yaitu seperti sistem informasi, sistem operasi seperti Windows 9X, Windows 2000 atau XP, Linux atau Unix. Kemudian software pengelola basis data atau DBMS, yaitu seperti Microsoft Access, SQL atau Oracle. Software program aplikasi seperti Visual Basic, Delphi, Visual Fox Pro. Basis data yaitu semua data yang diperlukan, dipelihara, dikelola oleh sistem basis data. Kemudian yang terakhir adalah pemakai atau pengguna basis data atau biasa disebut user. Ini ada gambarannya seperti ini. Peran basis data. Basis data adalah penting dalam pengolahan data menggunakan komputer karena beberapa alasan, yaitu sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Kemudian menentukan kualitas informasi, yaitu cepat, akurat, dan relevan, sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Penyusunan suatu database digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pada penyusunan data, yaitu pertama, mengatasi kerangkapan atau redundansi data.
yaitu penyimpanan data yang sama pada beberapa tempat. Selain bisa menyulitkan pemakai tentang aktualisasi data, juga memboroskan tempat penyimpanan. Maka basis data akan mendeteksi dan menghindari jika terjadi kerangkapan data. Kemudian menghindari terjadinya inkonsistensi data. Akibat lain jika terjadi kerangkapan data, maka jika terjadi perubahan data yang satu sedangkan yang lain tidak dirubah, akan terjadi ketidakkonsistenan data. Kemudian mengatasi kesulitan dalam mengakses data, memudahkan jika suatu saat akan diambil atau dicetak data yang memiliki kriteria tertentu, misalnya pada tanggal tertentu, alamat tertentu, jumlah tertentu, dan sebagainya. Kemudian dilanjut menyusun format yang standar dari sebuah data, yaitu data yang sama pada file yang berbeda harus memiliki format data berupa tipe dan jangkauannya harus sama. Penggunaan oleh banyak pemakai atau multiple user. Sebuah database bisa dimanfaatkan sekaligus secara bersama oleh banyak pengguna atau multi user. Melakukan perlindungan dan pengamanan data atau data security. Setiap data hanya bisa diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang diberi otoritas dengan memberikan login dan password terhadap masing-masing data. Kemudian masalah yang lain adalah menyusun integritas dan independensi data. Basis data merupakan data kompleks yang bisa diintegrasikan sehingga kita bisa memanipulasi untuk mendapatkan berbagai bentuk form dan laporan yang kita inginkan. Abstraksi data. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai atau user mampu menyusun suatu pandangan atau view abstraksi dari data. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya. Dengan basis data dapat merepresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administratornya. Berikut adalah level abstraksi data, memberikan gambaran atau pandangan mengenai arsitektur database management system yang akan menambah pengertian mengenai kebebasan data. Database Management System atau DBMS, suatu sistem manajemen basis data atau SMDB atau yang juga dalam bahasa Inggris Database Management System atau DBMS, yaitu berisi kumpulan atau koleksi data yang saling berrelasi dengan set program untuk mengakses data tersebut. Manfaat penggunaan DBMS antara lain untuk mengorganisasikan dan mengelola data dalam jumlah besar, untuk membantu dalam melindungi data dari kerusakan yang disebabkan penggunaan atau pengaksesan yang tidak sah, memudahkan dalam pengambilan kembali data atau data retrieval. Terakhir, yaitu untuk memudahkan dalam penggunaan atau pengaksesan data secara bersamaan dalam suatu jaringan. Keunggulan DBMS adalah kepraktisan, yaitu penggunaan media penyimpan yang berukuran kecil namun padat informasi. Kecepatan, yaitu mesin dapat mengambil atau mengubah data jauh lebih cepat daripada manusia. Mengurangi kejenuhan, yaitu menghindari pekerjaan yang berulang-ulang dan monoton yang bisa membosankan. Keunggulan yang terakhir adalah kekinian atau up to date, yaitu informasi yang tersedia pada database akan bersifat mutakhir dan akurat setiap saat. Database dapat dinyatakan sebagai suatu sistem yang memiliki karakteristik antara lain merupakan suatu kumpulan data atau interrelate data yang disimpan bersama tanpa mengganggu satu sama lain atau membentuk kerangkapan data. Kumpulan data dalam database dapat digunakan oleh sebuah program aplikasi lebih secara optimal. Penambahan data baru, modifikasi, dan pengambilan kembali dari data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol. Sedangkan lingkungan DBMS terdiri dari komponen perangkat lunak yang membentuk sistem manajemen basis data, perangkat lunak sistem yang berinteraksi dengan sistem manajemen basis data, utilitas, backloading dan backup, reorganisasi file, report generation, maupun performance monitoring. Arsitektur DBMS, yaitu arsitektur data menjadi sebuah sumber bisnis pada sebuah lingkungan basis data. Sistem informasi dibangun di sekitar sumber ini untuk membuat programmer komputer atau pengguna akhir dapat mengakses data secara fleksibel. Arsitektur data bisnis mendefinisikan bagaimana bisnis tersebut akan berkembang dan menggunakan file maupun database untuk menyimpan semua data dalam organisasi.
teknologi file dan database untuk digunakan, dan setup struktur administrasi untuk mengelola sumber data. Database arsitektur mengacu pada teknologi database yang mencakup database engine, database utility, alat case database untuk analisa dan desain, dan alat pengembangan aplikasi database. Arsitektur basis data dibangun menggunakan format paket bahasa, yaitu DDL dan DML. DDL yaitu Data Definition Language, yang merupakan satu paket bahasa DBMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Contoh perintah DDL misalnya create table, create index, alter table, drop, view, drop index. DML, Data Manipulation Language, yang merupakan satu paket database sistem management system yang memperbolehkan pemakai untuk mengakses atau memanipulasi data sebagaimana yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam model data yang tepat. Dengan DML, kita akan dapat mengambil informasi yang tersimpan dalam basis data, menyisipkan informasi baru dalam basis data, menghapus informasi dari tabel. Terdapat dua tipe DML, yaitu prosedural dan non-prosedural. DML prosedural membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Contoh bahasa prosedural di base 3, Workbase, Workpro. Sedangkan non-prosedural, DML membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa harus tahu bagaimana cara mendapatkannya. Contoh bahasa non-prosedural antara adalah SQL atau Structured Query Language, atau QBA atau Query by Example. Contoh perintah DML misalnya insert, select, update, dan delete. Dalam bahasa query dikenal dengan DCL atau Data Control Language, yang merupakan bahasa pengendali data yang digunakan untuk melakukan otorisasi terhadap pengaksesan data dan mengalokasikan ruang. Contoh perintahnya misalnya grant, revoke, commit, dan rollback. Ketiga perintah basis data tersebut, yaitu DDL, DML, dan DCL, saat ini telah dibentuk menjadi paket bahasa arsitektur yang disebut SQL atau Structured Query Language, yang pada praktiknya implementasi SQL sangat bervariasi. Tidak semua fitur SQL didukung oleh vendor software. Beberapa contoh software basis data yang menggunakan SQL seperti DB2, Ingress, Informix, Oracle, MS Access, Microsoft Access, MySQL, PostgreSQL, RDB, dan Sybase. Tipe-tipe file yang digunakan dalam DBMS dapat dibedakan menjadi file induk atau master file, file transaksi atau transaksi file, file laporan atau report file, file sejarah atau history file, dan file pelindung atau backup file. Untuk file induk atau file master ada dua acuan lagi, yaitu file induk acuan atau reference master file, dan file induk dinamik atau dynamic master file. Perbedaannya, kalau file induk acuan rekodnya relatif statis, jarang berubah nilainya, seperti misalnya file daftar gaji, file mata pelajaran. Untuk file induk dinamik, nilai dari rekod-rekodnya sering berubah atau sering dimutakhirkan atau diupdate sebagai salah satu dari suatu transaksi. Misalnya file induk data barang yang setiap saat harus diupdate bila terjadi transaksi. Untuk file transaksi atau file biasa disebut file input, digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi. Misal file penjualan yang berisi data hasil transaksi penjualan. File laporan disebut output file, yaitu file yang berisi yang akan ditampilkan, informasi yang akan ditampilkan. File sejarah atau history file disebut file arsip atau archival file, merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi tetapi masih disimpan sebagai arsip. Untuk file pelindung atau backup file merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Keamanan data basis data. Saat ini sering terjadi kasus pembobolan sistem keamanan komputer, baik di perusahaan maupun lembaga-lembaga yang menggunakan komputer sebagai alat bantu. Hal ini terjadi karena semakin majunya teknologi yang dikuasai oleh seorang, atau mungkin karena masih lemahnya sistem keamanan komputer.
Pada dasarnya keamanan sistem dapat dibedakan menjadi 3, keamanan eksternal, keamanan interface, dan keamanan internal. Eksternal menyangkut keamanan komputer dari ancaman perusakan fisik. Untuk interface berkaitan dengan identifikasi user sebelum menggunakan atau mengakses data maupun program dalam suatu komputer. Untuk keamanan internal yaitu keamanan yang berkaitan dengan keamanan hardware dan sistem operasi dalam menjaga sekuritas dan integritas suatu data. Teknik merancang model basis data. Dalam DBMS terdapat beberapa model basis data yang digunakan, yaitu menyatakan hubungan antara rekod-rekod yang ada dalam basis data, yaitu flat file atau tabular, data terletak di dalam tabel tunggal. Hierarchikal menggunakan pola induk anak, parent atau child, parent-child. Network disebut dengan DBTG, Database Task Group, or CODASLI, Conference on Data System Language. Relation terdiri tabel-tabel ternormalisasi dengan field-field kunci sebagai penghubung relasional antar tabel. Sebetulnya terdapat teknik yang baru dari model relasional, yaitu DBMS deduktif, DBMS pakar, DBMS semantik, DBMS berorientasi objek, dan DBMS relasional universal. Namun teknik tersebut masih relatif jarang digunakan saat ini, sedangkan teknik relasional telah didukung dan merupakan standar dari bahasa SQL. Pendekatan paling umum dan banyak digunakan dalam melakukan perancangan model konseptual adalah dengan menggunakan model data relasional yang memiliki 2 buah teknik, yaitu teknik normalisasi, teknik Entity Relation Diagram atau ERD. Teknik normalisasi yang merupakan suatu teknik relasi basis data dengan melakukan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel yang menunjukkan entitas dan relasinya. Pada proses normalisasi selalu diuji pada beberapa kondisi, apakah terdapat kesulitan dalam menambah atau insert, menghapus atau delete, mengubah atau update, mengambil atau retrieve pada suatu database. Jika terdapat kesulitan, maka tabel tersebut dipecah atau dibagi lagi menjadi beberapa tabel lagi sehingga pemakaian database menjadi optimal. Sebuah teknik normalisasi digunakan untuk memproduksi sebuah model data yang memenuhi kriteria kualitas sebagai berikut. Model data yang bagus adalah data yang modelnya sederhana. Model data yang baik secara esensi adalah tidak redundant atau rangkap. Model data yang baik harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa depan. Untuk membentuk dalam keadaan ternormalisasi, maka perlu diketahui konsep tentang field atau atribut kunci dan ketergantungan fungsi atau functional dependency. Setiap file memiliki kunci atau key file berupa satu field yang dapat mewakili record. Kunci atau key dalam sebuah file yang akan dijadikan sebagai relasi dibedakan menjadi: pertama, kunci primer atau primary key merupakan kunci yang dibentuk dari sebuah field atau atribut yang selain bersifat unik juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Contoh NIP, yaitu nomor induk pegawai, mewakili setiap pegawai yang nomornya tidak mungkin sama. Contoh lain NIM, nomor induk mahasiswa, nomor KTP atau NIK, nomor rekening, dan sebagainya. Kunci alternatif atau alternate key merupakan kunci kandidat yang tidak dipakai atau tidak terpilih sebagai primary key. Kunci tamu atau foreign key merupakan satu atribut field yang melengkapi satu relasi yang menunjukkan ke induknya. Teknik ERD, Entity Relation Diagram, merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan ERD, antara penyimpanan. ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data karena hal ini relatif kompleks. Dengan ERD kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. ERD menggunakan sejumlah notasi dan simbol untuk menggambarkan struktur dan hubungan antar data. Pada dasarnya ada 3 macam simbol yang digunakan, yaitu entity atau entitas, atribut, dan hubungan. Jenis-jenis hubungan dibagikan menjadi 3, yaitu satu ke satu, yaitu jika satu entitas A hanya berhubungan dengan satu entitas B. Atribut kunci pada derajat relasi ini dapat ditempatkan pada salah satu entitas. 2, 1, M1, satu ke banyak atau banyak ke satu.
yaitu jika satu entitas A berhubungan dengan sejumlah entitas B, atau sebaliknya, atribut kunci pada derajat relasi ini hanya dapat dimasukkan sebagai atribut dari tipe entitas pada sisi N. 3. M to M, yaitu banyak ke banyak, yaitu jika sejumlah entitas berhubungan dengan jumlah entitas B. Atribut tersebut harus tetap dinyatakan sebagai atribut relationship, tidak dapat digabungkan pada salah satu entitas yang terlibat. Sistem berorientasi objek atau SBO. Pendekatan berorientasi objek atau OOA atau Object Oriented Approach merupakan pendekatan suatu metodologi atau cara yang diambil dari filsafat dunia nyata yang diterapkan pada teknologi informasi. Merupakan suatu pola pikir yang diterapkan menyeluruh tentang bagaimana kita memandang sesuatu baik sudut pandang pengguna, pengembang ataupun pengelola teknologi. Tujuan dari metodologi object oriented adalah sebagai salah satu alternatif pendekatan permasalahan untuk mencari solusi pemecahan. Metodologi berorientasi objek merupakan perkembangan selanjutnya dari metodologi-metodologi sebelumnya, seperti metodologi prosedural, sekuensial, konkurensi, maupun modular. Keunggulan pendekatan berorientasi objek adalah sebagai berikut. Pertama, menuntun pengguna ulang atau reuse komponen-komponen program sebelumnya yang menjadikan proses pengembangan software dapat dilakukan lebih cepat dan berkualitas tinggi. Kedua, mempermudah dalam pemeliharaan karena memiliki struktur yang runtut dan stabil atau inherent. Ketiga, lebih mudah diadaptasi dan diskala menjadi sistem yang lebih besar dengan merakit subsistem-subsistem yang dapat digunakan ulang. Konsep dan karakteristik objek. Konsep dasar tentang objek oriented adalah sebagai berikut. Objek merupakan representasi sebuah entitas baik secara fisik, konsep maupun secara perangkat lunak. Kelas adalah definisi abstrak dari sebuah objek, di mana dijelaskan bahwa struktur dan kelakuan dari tiap objek yang tergabung dalam suatu kelas. 3. Atribut adalah nama-nama properti dari sebuah kelas yang menjelaskan batasan nilainya dari properti yang dimiliki oleh sebuah kelas tersebut. Operasi adalah implementasi dari layanan yang dapat diminta dari sebuah objek dari sebuah kelas yang menentukan tingkah lakunya. Antarmuka atau polimorfisme adalah sebuah antarmuka yang menutupi bagian-bagian detail di dalamnya. Disebut juga penerapan dari polimorfisme, yaitu kemampuan untuk menyembunyikan banyak detail implementasi yang berbeda-beda dari dan dengan hanya menggunakan sebuah antarmuka yang sama. Merupakan juga pengembangan konsep enkapsulasi. Komponen hampir tidak tergantung pada apapun dan merupakan bagian yang dapat diganti-ganti dari sebuah sistem. Paket adalah mekanisme yang bertujuan umum untuk mengorganisasikan elemen-elemen ke dalam sebuah grup. Kemudian subsistem adalah pemodelan elemen yang mempunyai tata bahasa dari paket, seperti yang dapat terdiri dari pemodelan elemen yang lain dan sebuah kelas, seperti mempunyai tingkah laku sendiri. Tingkah laku dari subsistem dihasilkan dari kelas-kelas atau subsistem lainnya yang dimilikinya. Keterhubungan menyediakan cara-cara berkomunikasi antar objek. Ada beberapa cara keterhubungan antar objek tersebut, yaitu asosiasi agregasi, asosiasi komposisi, dependensi, generalisasi, dan realisasi. Dependensi adalah menggunakan keterhubungan yang menampilkan keterhubungan antara pengguna dengan penyedia di mana perubahan spesifikasi pada sisi penyedia akan mempengaruhi pengguna. Generalisasi adalah keterhubungan membuat khusus maupun umum di mana elemen-elemen dari elemen yang lebih khusus atau subtype atau child dapat mengganti elemen dari elemen yang lebih umum, misalnya parent. Realisasi adalah keterhubungan secara tata bahasa antara dua klasifikasi. Satu klasifikasi berlaku sebagai penghubung, sedangkan lainnya menyetujui untuk membawa. Agregasi adalah bentuk asosiasi khusus yang secara kuat memodelkan seluruh bagian dari asosiasi antara hubungan satu bagian kelas secara keseluruhan dengan bagian tertentu dari kelas lainnya. Contohnya, keterhubungan dari kelas siswa dengan kelas jadwalnya. Semua pada kelas siswa pasti memiliki sebuah kelas jadwal masing-masing. Jadi setiap siswa salah satunya harus memiliki dari jadwalnya. Komposisi adalah bentuk keterhubungan agregasi yang lebih kuat lagi kepemilikannya
dan mempunyai jangka waktu yang timbul sesuai kebutuhan. Dari contoh agregasi di mana kelas siswa dapat berdiri sendiri, sedangkan adanya kelas jadwal harus bergantung dan hanya bergantung kepada kemunculan kelas siswanya dan hanya merupakan bagian dari kelas siswa. Kelas jadwal tidak dapat selalu muncul, tapi sewaktu-waktu dapat dimunculkan melalui kelas siswa. Sedangkan operasi sistem berorientasi objek memiliki karakteristik atau prinsip dasar sebagai berikut. Abstraksi adalah kemampuan manusia untuk mengenali keserupaan di antara objek-objek, situasi-situasi atau proses-proses di dunia nyata, serta keputusan untuk berkonsentrasi pada keserupaan-keserupaan tersebut dan mengabaikan perbedaan-perbedaan yang kecil. Pengkapsulan atau encapsulation merupakan pengemasan atau pembungkusan beberapa item ke dalam satu unit. Modularitas adalah memecah sesuatu yang kompleks atau rumit menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikendalikan atau diatur. Polymorphism adalah kemampuan untuk memperoleh beberapa bentuk. Hierarki atau pewarisan atau inheritance adalah urutan atau aturan dari tingkatan abstraksi menjadi seperti struktur pohon. Demikian untuk paparan sistem manajemen basis data untuk pertemuan kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.